Rio tuh kawan aku. Rio tuh kawan aku, Win. Rio Mandiri Teknik tuh kan. Iya, dia mah ada Ih, coach, dia mah kawan aku. ada coach. Baik, kita mulai saja ya adik-adik peserta Latsar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Rio wabarakatuh, wabarakatuh. coach. Coach. Pertama-tama dari lubuk hati yang paling dalam, iya, Coach menyampaikan permohonan maaf ya. Iya, karena seharusnya jadwalnya jam berapa tadi? Jam 8 ya? Iya, jam Soalnya 8 mundur jam 10.30. Jam 10.30 masih telat lagi datang. Iya, ini sudah jam 10.35 jam saya. Lambat 5 menit. Karena tadi masuk di PKA. PKA dulu PIM 3 namanya. PKA itu dari jam 8 sampai jam 10.15. Istirahat dulu tadi. Ini masih ada bekas minyak-minyaknya. Makan pempek tadi. Dikasih Bu Dwi sama Bu Ade pempek tadi. Iya, di ruang WI. Makan pempek dulu gitu ya. Oke. Baik. Jadi acara kita hari ini itu pembimbingan rancangan aktualisasi kedua ya. Kedua, di mana yang kedua ini diharapkan nanti sudah siap untuk RA-nya, rancangannya. Nanti yang ketiga kita tinggal untuk menghaluskan saja, ya. Oke. Nah, untuk yang bimbingan kemarin sudah ada yang datang. Ada Biwin, Anja, Zalpa, siapa lagi Muratara di sini? Selain Rake, bukan Muratara. Muratara, coach. Muratara. Datang bela ke Linggau ya. Bimbingannya ke Linggau. Kau tinggal di mana kayak di Murataranya? Kalau untuk sekarang disingkut, coach. Oh di Singkut, Andeskut ya. Anak desa Singkut. Disingkat Andeskut. Iya. Selain Salpa siapa lagi? Yang Fitra dari Muratara Coach tapi lagi di Linggau di rumah. Nah, apalagi kalau di Linggau, kan dekat. Iya, Linggaunya di Coach. mana, Fitra? Di Tanah Priok, Coach. Oh, Tanah Priuk dekat. Anjas via Simpang Temang Berani udah datang melewati Simpang Priuk. Kau Anjas, kau aja, Fitra Jas. Oh, Anjas sih Simpang Temam katanya rumahnya. Dari Simpang Temam ke Diklat itu melewati Kelurahan Tanah Priuk. Iya, Coach. Nah, ngapa udah kau aja? Ya, ya, kau adangi dulu. Kalau Anjas nak ke Diklat lagi, Fitra, kau adang ya. Ya, kau siap ke kayu biar dia cak lewat ya. Tapi kata Anjas, aku pacak lewat Siring Agung, katanya dak nembus ke Kenanga Duo nih. Iya, belum sampai ke kelurahannya lah belok kanan dia. Oke, baik kita persilakan maju yang dari Bungo dulu ya. Bungo dulu ya, silakan. Siapa? Subhan atau Yuli atau Ariska, Elisa, Elvira. Berapa orang? Elpri. Satu, dua, tiga, empat, lima ya, lima dari Bungo ya. Elvira Muratara, Pak. Oh, nah Elvira Muratara ada galak ngaku dia. Oh, Ya, Elisa, Pak. Elisa, Ariska, Yuli dengan Subhan ya. Ya, Ya, Coach. Ada. oke, silakan. Siapa? Rizka, Rizka dulu. Aris, Iris. Di Zoom-nya Pak nih kau yang di pojok, Riz. Jadi yang kelihatan di pojok-pojok kiri kok. Izin share screen ya, Coach. Oke. Kau sampai di mana perjuanganmu, Riz? Kemarin Pas-pasan. sudah sempat ini, Coach, diskusi dengan mentor. Hmm. Ternyata sebenarnya untuk kemarin kan ambil yang syarat-syarat PAW. Hmm. Tapi sebenarnya bagus kata ini mentornya. Hmm. Cuman kalau PAW itu tidak setiap waktu ada, karena PAW itu eh, kasus khusus gitu, Coach. Takutnya nanti pas dua, tapi kan takutnya sebulan itu ndak ada yang ngajukan PAW maksudnya gitu. Iya, betul, Coach. Tapi kan sebenarnya ya si Ariska kan cuma untuk memberikan informasi kan. Iya sebenarnya iya. Jadi Aris ini masih bingung juga coach, masih Hmm. apa? Bagusnya dilanjut yang PAW kemarin atau ganti. Kalau untuk dari mentornya, beliau memberikan ide, jadinya mengakses khusus peraturan perundang-undangan produk hukum kabupaten untuk dusun.
Jadi fokusnya diganti ke peraturan perundang-undangan, tapi masih tetap memakai kode QR kemarin. Diapain itu peraturan perundang-undangannya? Diarsipkan. Di ya diarsip. Soalnya ternyata selama ini tuh arsip masih tercecer gitu, Coach. Kemarin Hmm. ada kejadian selama Aris masuk kantor kan sudah 2 bulan. Itu Hmm. ada kejadian dari perangkat dusun kemarin dari dusun Mangunjaya kalau nggak salah. Hmm. Itu ke kantor meminta hard copy dokumen Perbuk nomor 4, tapi waktu kita cari di tumpukan itu nggak ada, Coach. Nggak ketemu ya. Nggak ketemu ya, betul. Dia diarsipkan fisik ya. Iya, fisik. Jadi ada yang menyimpan soft copy, tapi cuman untuk perorangan gitu, Coach. Belum terpusat ada satu media yang jadi pengumpulan arsip dokumen. Hmm. Oke, 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 oke. Kalau Hmm. si dari Aris sendiri gimana? Maksudnya Aris lebih cenderungnya yang mana? Pinginnya yang mana? Cenderung cenderungnya ke PAW itu, Coach. Cuman itu tadi takutnya untuk 1 bulan ke depan itu nggak ada ini kepengurusan terkait PAW dari dusun. Kalau misalkan hanya memberikan informasi itu apa nggak masalah, Coach? Yang kemarin eh, yang di kemarin waktu kita pembimbingan yang kemarin itu larinya kemana? Pemberian informasi atau pengajuan PAW? Iya, pemberian informasi juga ada ini untuk pengumpulannya, Coach. Dan jadi mereka hanya mengakses link dari Google Drive gitu. Tapi ada Tapi memang cenderung fokusnya dari kode QR-nya, Coach. Penyampaian informasi tersebut. memang ada ini memang memang tidak ada sebulan itu. Itu kurang tahu, Coach. Soalnya kan kalau PAW ini misalkan hanya kalau Datuk Rionya tersandung kasus pidana atau meninggal dunia begitu. Jadi kurang tahu 1 bulan ke depan tuh ada ini apa enggak kejadian tersebut gitu. Atau gini aja, kalau memang Aris mau ngambil PAW, tetap nanti rencana kemarin kan pemberian informasi melalui medsos ya. Melalui kode QR ya, e-book Oh, e-book. E-book ya nanti kan disebarkan ke ke perangkat dusunnya. oh, udah ya. Jadi Kalau ternyata itu ada nunggu yang itu grup, aja deh. tapi grupnya ya Yang itu saja. Nanti kalau seandainya mau mau perlu nian mau diadakan mau melihat apa ya namanya itu ya proses pengajuan melalui GFOM ya. melalui ya Jifam bisa, Coach, GFOM ya. atau Google Nah, Drive ya. mungkin bisa diadakan simulasi aja dulu, simulasi maksudnya pura-pura dulu ada soalnya ada yang usul gitu. Oh, ya, percobaan dulu ya, Coach. Nah, ya kayak dicoba aja itu. Oh, Karena ya. kalau Aris minatnya yang itu, ya bagus sih yang itu. Karena kalau arsip itu kan kayaknya ya sudah sesuatu yang lumrah lah gitu ya. Ya betul. Nggak terlalu apa, Aris, nggak terlalu greget Biasa. gitu. Iya, nggak terlalu greget. Mungkin bagi Aris juga nggak terlalu menantang kan, ya kan? Ya, Coach. Kalau gitu kan lebih menantang. Bagaimana kita Hmm. menyusut buku itu kan kita menantang kan untuk berpikir gitu kan. Ya, Coach. Gitu aja. Nanti kalau misalnya mentornya menanyakan, eh, saran coach, ambil yang itu. Tapi kalau memang dia tidak sampai ke ada yang mengajukan PAW, bilang gitu, kita kayak simulasikan aja dulu, simulasi gitu. Yang penting kita intinya itu kita menyebarkan informasi baik kepada ya ke seluruh desa itu kan maksudnya kan Ya, iya dusun ya. betul, Coach. Ya. Desa seluruh desa bahwa kalau mau mengajukan PAW Datuk Rio, nah syarat-syaratnya ini gitu. Atau bisa Oh, baik, dibaca Coach. di buku panduan ini gitu. Ya. Berarti besok atau nanti mungkin Aris diskusi lagi dengan mentor, Coach. Bagaimana Ya, baiknya? ya. Oke. Oke, itu aja. Ya, Kalau yang dibuat kasih, Aris Coach. yang baru lagi. Ya. Iya, ini yang
karena habis diskusi dengan mentor, jadi beliau memberikan idenya ini dokumen pendukung aja gitu. Ya, aja diskusi lagi ya mentornya. Jadi hanya pemberian informasi dengan alasannya selama ini memang belum ada informasi, ya kan? Mm-mm. Jadi Iya belum. misalnya ada yang PAW baru ke kantor Aris kan Hanyo misalnya kan, Bu, kalau nak PAW apa bae syaratnya gitu, apa saja syaratnya Iya gitu. betul. Mm-mm. Iya. Atau bisa juga nanti kan penyebaran informasinya kan bisa ke WhatsApp grup ya, bukunya nanti kan Mm-mm. bisa juga kalau ada akun media sosial gitu. Iya coach. Mm-mm. Oke, Pasti coach. kita aja, Riz. Ya, lanjut. Siapa lagi? Aris, siapa Elisa atau Yuli atau ini Ahmad. Oh, bunga 4 ya bunga ya? Iya, Orang 4 Coach, ya? saya empat paham. Ya. Elisa coba Elisa. Silakan Elisa. Silakan. Ya, coba ceritakan dulu Elisa. Oh, Elisa kok bid'ah kau nih? Masa saya ESOS MSI dari mana kau dapat ESOS MSI? Ayo, dari mana kau? Dari mana kamu dapat ESOS MSI gitu? Oh, maaf coach, sebelumnya itu tugas yang kemarin saya copy, jadi ininya itu nama judulnya saya copy, terus ininya saya ganti. Iya, kayaknya SSMS itu Pak Parlindungan kayaknya ya. Betul enggak? Oke, coba ceritain. Kamu kemarin gimana? Ada perubahan enggak gitu? Ya, kemarin kan yang punya saya kan yang tentang digitalisasi arsip ya coach. Kemarin saran coach diganti menjadi Sri Kandi, jadi saya membuat untuk yang Sri Kandi ini eh, Jadi yang rencananya membagikan rencananya apa video. yang mau dikerjakan dengan Sri Kandi itu coba? Kan kemarin yang masalah Srikandi itu belum ada optimalisasinya, belum itu kan coach. Jadi saya mau membagikan tentang buat video tentang Srikandi yang dibagikan melalui grup WA kantor tentang penggunaan Srikandi kayak gitu coach. Begitu. Jadi isinya tentang judulnya apa kamu judulnya tentang apa? Halo? Kalau judulnya itu optimasi pemanfaatan aplikasi Srikandi melalui program video tutorial di kilat di lingkungan BKPSDM. Singkatannya apa kalau mau bicara singkatannya? Kalau singkatannya itu opsi patik, yaitu optimalisasi pemanfaatan Srikandi melalui panduan tutorial kilat. Untuk aplikasi Sri Kandi melalui oke. Yang di rancangannya belum dibuat. Rancangan Yang kan kemarin kan sudah Pak kasih format rancak kan? belum. Kalau saya kan kemarin saya diganti coach, jadi saya buat ulang yang ininya. Oh. Ini nanti yang seperti ini nanti akan jadi bab 2 itu ya. Ya, jadi bab 2. Oh, jadi belum rancangannya ya? Ya belum.
Sama kayak si itu ini nih, si Anjas ya. Anjas pakai ini juga, Anjas. Mana Anjas? Jas. Ya coach, ya coach. Anjas pakai ini juga, Anjas. Eh, tidak beda, beda coach, Anjas apa? beda coach. Oh, beda ya? Maksudnya Sri Kandinya ya, cuman apa namanya fokusnya. Oh ya beda. Oke ya. Sri Kandinya ya, fokusnya beda. Ya sudah nggak apa-apa Elisa. Nanti tinggal dibuat ini rancangannya Elisa ya. Ya dibuat rancangannya Elisa, rancangan aktualisasi. Karena itu nanti yang bawa. Karena kalau sudah rancangan, baru nanti kita mau bikin ini bahan tayang. Kamu bikin bahan tayang, ya. Oke. Oke, gitu aja. Tinggal teruskan saja Eriska ya. Ya, baik, Elisa. Coach. Ini Elisa. Oke. Lanjut siapa lagi? Yuli ya? Pak, boleh? Yuli. Iya, Pak. Yuli sudah ngirim dengan Pak kemarin ya Yuli ya? Udah, Pak. Udah ya. Sebentar saya buka dulu Yuli. Sebentar sabar ya Subhan. Subhan. Kau jangan nangis ya sebentar ya. Ya, Pak. Aman. Iya, jangan nangis kau. Habis Yuli nih baru Subhan ya. Yang dikirim Yuli barusan itu yang perbaikannya ya Yuli ya, yang sudah berbentuk rancangan ya Yuli ya. Iya, Pak. Oke. Ini kan? Benar enggak Yuli? Iya, Pak. Iya, mana suaramu? Nanti dihapus Bayu, ini apa yang masuk titik-titik ini Yuli ya? Dihapus ya. Nanti disesuaikan. Tanggal berapa kamu ini? Seminarnya tanggal berapa? Tanggal 21, Pak. Oh, 21. Udah dekat ini waktunya ya. Harus ini gercep ya. Iya, Pak. Ya, nanti gini semuanya ya. Untuk tujuan ini kalian bagi dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Ya, tujuan umum dan tujuan khusus. Ya, tujuan umumnya apa? Tujuan khususnya apa? Ya, tujuan umum dan tujuan khusus itu nanti disesuaikan. Tujuan khususnya disesuaikan dengan rencana aktualisasinya gitu. Ya, ya secara khusus apa? Kemudian manfaat bagi penulis, bagi organisasi, bagi pasien, ya boleh. Ruang lingkup. Ini tidak usah lah Yuli ya. Ini tidak usah ya. Dihapus ya. Kemudian untuk ruang lingkupnya kamu batasi saja, tidak usah pakai 1, 2, dan nggak usah pakai angka 1, 2 Yuli. Ya. Iya, Bu. Misalnya di gudang farmasi apa ya, gitu. Kemudian oke di apotek farmasi apa gitu ya. Dibatasi itu Yuli ya. Di kegiatannya dibatasi. Ini kan kegiatannya namanya kan. Kamu ke tempat ini tidak usah. Oke, yang ini nggak usah masukkan ini. Gambaran umum organisasi, profil, oke, udah bagus. Visi misinya visi misi rumah sakit atau visi misi kepala daerah Yuli? Rumah sakit, Pak. Emang masih boleh rumah sakitnya pakai misi misi ya? Sekarang kan OPD itu kan merujuk ke rumah sakit ke ini ke visi misi ini visi misi kepala daerah kan? Yuli, Kemarin Yulinya langsung minta ke rumah sakitnya dikasih ini, Pak. coba tanya dulu ya, tanya ke mentornya. Kita visi misi kita masih pakai visi rumah sakit atau visi misi bupati gitu ya? Iya, Pak. Oke. Ini
Nah, profilnya dibuat ini profilnya. Dibuat singkat saja ya. Nggak usah pakai ini langsung. Profilnya itu. Profilnya itu misalnya Yuli katakan peserta bernama seperti ini coba. Coba saya aku cari ya. Langsung langsung kasih contoh ya. Hmm. Mana ya? Oke, saya cari dulu mana ya. Angkatan berapa deh nih? Kok udah mau terbuka nih? Hmm. Ini ada kayak bukan. Bentar, Yuli. Kok muncul ya? Oh, yang ini aja enggak apa-apa. Ini nih contohnya ini contohnya. Saya buka ya.
Nah, bisa seperti ini bisa ya contohnya ya. Mau saya ketemu. Nah, seperti ini. Nah, semuanya ya, semua seperti ini saja. Tidak usah pakai biodata. Nih ya. Ini kan coba cerita seperti ini kan. Nah, cerita seperti ini baru ke uraian tugasnya apa. Yuli ya. Yang Yuli tadi kan ada uraian tugasnya kan. Nah, tinggal Yuli tambah ini sedikit. Yang lain juga ya. Nah, tambah penjelasan seperti itu. Oke. Oke, sekarang kita lihat lagi mana tadi yang Yuli tadi. Kok yang ini? Kelihatan nggak, Yuli? Apa? Kelihatan. Kelihatan? Yang Yuli ini kan? Bukan. Loh, kok bisa? Coba, Pak. Bukan, Pak. Ini? Nah, kok hilang? Nah, yang ini ya. Oke. Nah, ini yang diambil kemarin ya Yuli ya. Ya, Pak. Ya, udah tinggal tinggal sudah ada sudah diskusi kita itu kan. Udah. Oke. Nah, nanti yang ini yang semuanya ya. Untuk yang ini kalian bercerita itu keterkaitan nilai dasar berakhlak itu kalian bercerita ya. Kalian bercerita, bercerita prosesnya. Bercerita prosesnya. Oke. Saya akan apa gitu. Nah, nanti di nilainya itu kalian dicetak tebal, ditebalkan, cetak tebal di nilainya itu. Ya, saya belum bisa buka yang ini nih. Apa yang tadi? Oke, seperti ini dia ceritanya ya. Nah, di metriknya seperti ini cerita metriknya. Nah, ini ceritanya kan. Nah, ini kan, misalnya kita lihat apa misalnya. Bagi dua dulu kan. Yang satu keterkaitan dengan sesuatu atau pelatihan agenda kedua, yang keduanya agenda ketiga. Ya. Oke. Nah, seperti ini nih. Ya. Jadi yang dicetak tebal ini yang kata-kata kunci yang menunjukkan penerapan dari kode etik dan kode perilaku. Ya. Yang merupakan kode etik, kode perilaku. Oke? Iya, Jadi Pak. misalnya coba Yuli coba kegiatan mana Yuli kegiatan? Sebentar Yuli kita buka lagi. Nah, nanti di sini ya. Nanti kamu yang kemarin kita bimbingan satu nonton baik. Videonya kan sudah Pak upload kan di medsos kan. Silakan ditonton, dicari baik. Tahu kan nama akunnya kan? Akun YouTube-nya tahu? Belum tahu Mat. Kalau macam ini. Nah, ini ya. Jadi misalnya gini. Nah, yang ini Juli kalimatnya. Ini kan seperti ini kan.
Kan kamu ngomong bahwa kamu mau menerapkan berorientasi pelayanan Jakarta yang dapat diandalkan. Nah, nanti jadi izin berorientasi pelayanan. Nah, kamu ceritakan gini, ya. Saat saat bertemu mentor, seperti ini kan ini yang Pak cerita ini. Nah, ya. Jadi ketika ketemu mentor, saya akan bersikap ramah. Misalnya, saya akan bersikap ramah, sopan, santun, dan catatan atau masukan atau kritik dari mentor akan saya catat, oke, sebagai bahan perbaikan nanti seperti itu, ya. Oke. Iya. Jadi ramah sopan kamu cetak tebal Yuli. Mm-mm. Sebagai bahan perbaikan. Nah, perbaikan ada kan melakukan perbaikan tidak henti kan? Iya, Pak. Ya. Kemudian akuntabel apa? Pokoknya begitu. Kalian bercerita. Tapi selalu gunakan kata akan. Selalu gunakan kata akan. Karena kan ini kan rencana, rancangan kan rencana. Belum dilaksanakan, makanya dia akan. Ya. Oke, ini kan rencana. Maka itu dia selalu gunakan kata akan. Ya, saya akan apa gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini kan melaksanakan tugas yang sebaik mungkin ya. Nah, dalam hubungannya apa? Ya, membuat daftar obat yang termasuk laser yang ada di gudang farmasi dan apotek farmasi. Nah, dalam misalnya pembuatan daftar obat yang termasuk obat lasa, nah gitu kan, saya akan mencatatnya dengan seliti mungkin, misalnya seperti itu, ya, seteliti mungkin. Gitu. Oke. Kemudian misalnya adaptif, saat membuat daftar obat dan misalnya saat membuat daftar obat yang masuk obat lasa, kan, saya Oke, apa tadi? Dalam membuat daftar obat yang termasuk obat lasa, saya memanfaatkan, gitu. Misalnya aplikasi Excel, gitu kan? Iya, Pak. Excel. Hal ini menunjukkan bahwa saya beradaptasi dengan perubahan. Nah, seperti itu, ya. Iya, Pak. Dan ini merupakan penerapan nilai adaptif. Seperti itu. Jadi dibagi dua dulu ininya. Jadi sini A misalnya, tidak bisa diedit ya. Sini A misalnya, A mata pelajaran agenda ketiga, kedua, agenda kedua. Satu misalnya berorientasi pelayanan. Nah, baru ceritakan gimana ceritanya. Bla 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 gitu. Dua kompeten, akuntabel, ceritanya bla 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 gitu. Ya. Oke, harmonis misalnya apa. Nah, di mana ketika kamu menceritakan proses itu, kamu lihat ke panduan perilaku atau kode etik dari nilai-nilai berakhlak itu sendiri gitu. Ya. Iya, Pak. Oke. Oh, yang ininya jadwal ini maksudnya itu, yuk. Yang mana, Pak? Metrik rekap rencana habitasi itu namanya jadwal kan? Iya. Oh, rekapnya bukan ini. Rekapnya kan ada yang di tabel itu kan? Oh, rekapnya ada yang di tabel, ada yang tabel. Ya, kegiatan satu, itunya berapa, itu. Di format itu belum saya buat ya, tabelnya ya. Nanti saya sempurnakan tabelnya. Nah, ini jadwalnya dibuat per hari. Ya, Yulia jadwalnya dibuat per hari. Misalnya kegiatan menyusun daftar, outputnya apa saja. Nah, kapan dilaksanakan? Buat per hari, maksudnya dari tanggal kamu mulai aktualisasi sampai dengan selesai. Tanggal berapa selesainya? Ya? Iya, Pak. Itu yang menjadi jadwal. Oke. Itu aja Yuli ya. Iya, Coach. Nanti kalau kita Zoom lagi kapan? Zoom di jadwal hari? Hari Selasa, Coach. Hari Selasa. Gimana kalau kita malam Senin kita Zoom ya? Tidak usah pakai sekolah, bebas saja bajunya ya. Siap, Coach. Baju tapi ya tetap pakai baju ya. Mentang-mentang disuruh pas pakai baju, ladasnya anjas laju. Iyo,
Iya ya. Oke, pakai baju bebas saja. Kita zoom. eh diingat ke web coach ya. Subhannya ingat ke Pak Sar ya. Misalnya Siap, Pak. misalnya minggu sore atau minggu sore itu kau ingat ke Pak, kau WA Pak ya. Coach jadi tidak Oke, kita nanti zoom malam ini gitu. Linknya mana gitu ya. Ya, ya. kasih linknya. Jadi kita zoom. Kamu siaplah rancangannya. Ya, buat siaplah rancangannya yang sudah selesai bila perlu. Atau sampai di mana ya, sampai batas mana gitu, sampai rancangannya. Ya, ndak harus sempurna nian, ya, ndak harus sempurna nian. Pokoknya dibuat saja dulu rancangannya, ya gitu. Nanti kita bicarakan lewat Zoom yang di luar jadwal, ya. Oke. Tapi yang lengkap, yang sudah ada judulnya. Kalau kamu sudah siap kata pengantar, buatlah kata pengantarnya, buatlah isinya. Kalau belum, ya yang penting metriknya, metrik kegiatan itu yang penting, ya. Karena di situ akan kita nilai-nilainya. Dan untuk nilai-nilainya itu jangan dikit, jangan misalnya kegiatan 1 cuma ada orientasi pelayanan, kegiatan 2 cuma ada akuntabel, ya. Kalau bisa masuk 7-7-nya masukkan semua dari berakhlak itu. Kalau memang tidak bisa betul, setidak-tidaknya ada 5 nilai. Setidak-tidaknya ada 5 nilai. Karena kita akan membuat rekap. Bagus kalau kita buat ini, kita buat 7-7-nya, kita buatkan bagus ya. Penuh dia tuh kan, artinya direkap itu. Ya. Oke. Siaplah Yuli ya, Yuli Alisa ya. Ya, Pak. Oke. Subhan, coba Subhan. Ya, Pak. Izin share screen ya, Pak. Oke, silakan. Sudah nampak belum, Pak? Belum, Subhan. Oke, udah. Nah, oke, Pak. Mm-mm. Jadi mohon ini ya, Pak, saya jelaskan. Untuk Boleh. judulnya kemarin saya dapatkan singkatan ini, Pak, SINDORA. Sindara, Sistem bagus. Informasi Dokumen dan Arsip. Ini pada bagian pengadaan barang jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo. Oke, udah bagus. Sudah lagi judulnya itulah ya. Mm. Nanti untuk Oh, kok belum kau tulis nama mentor di lembar persetujuan itu? mentornya belum, Pak. Pak, kemarin masih ngobrol dulu sama Oh ya. Kabak, kemudian baru dapat izin kemarin, katanya, oh ya siap, nanti Pak Kabak itu kami juga baru minta tanda tangan Oh, mentor, jadi ya. belum sempat diedit. Nanti kalau Oke, nanti yang jauh, yang Bungo, yang jauh, nanti untuk tanda tangan coachnya Pak kirim gambar saja. Kamu selipkan di PDF-nya nanti ya. siap. Tapi kalau Iya, Pak. mentor minta asli gitu, biar udah mentor asli kamu scan kan jadi PDF kan. Nah nanti selipkan Ya, tanda tangan Pak di situ atau di Word-nya itu jadi baru jadikan PDF. Ya. siap, Pak. Oke, Ini lanjut. untuk pendahuluan latar belakang, saya awali dengan isu globalisasi sama transformasi digital, Coach. Karena pemerintah itu dituntut untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Nah, jadi untuk mencapai hal tersebut diperlukan ASN yang memiliki integritas, kompetensi, profesionalisme tinggi sesuai dengan nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan. Kemudian, mengacu pada surat edaran PAN-RB nomor 20 tahun 2021 terkait dengan implementasi core value ASN berakhlak dengan employer branding Bangga Melayani Indonesia, itu juga nanti Oh, Bangga Melayani kita Bangsa. Bangga Melayani Bangsa, ya. Oh, iya. Bangga Melayani Bangsa. Ah. Itu ASN dituntut untuk bisa menerapkan nilai-nilai itu, Coach, gitu kan. Nah, nanti untuk memastikan ASN yang profesional sesuai dengan nilai dasar tersebut, maka dilakukanlah pelatihan dasar atau latsar untuk CPNS yang bertujuan membentuk karakter ASN yang memiliki integritas, loyalitas, nasionalisme, serta kemampuan melaksanakan tugas kedinasan dengan menerapkan core value ASN berakhlak tadi itu, Coach. Kemudian agenda habituasi itu mengaitkan teori dengan praktik di tempat kerja. Nah, ini kan kami itu merupakan salah satu bagian yang strategis mendukung pengelolaan pemerintahan bersih dan efektif, itu ada di bagian pengadaan barang jasa.
Unit ini bertugas untuk melaksanakan pengadaan barang jasa pemerintah secara transparan, efisien, akuntabel, sesuai dengan regulasi yang berlaku. Nah, ini keberadaan bagian ini sangat penting karena pengadaan barang jasa merupakan salah satu sektor yang rawan permasalahan apabila tidak dikelola dengan baik. Ini saya ambil data dari KPK, Coach, terkait data tindak pidana korupsi yang ditangani sejak tahun 2004. Pengadaan barang jasa itu menempati peringkat kedua, kasus terbanyak setelah gratifikasi dan penyuapan. Jadi di sini juga saya mengambil data dari website KPK, menyoroti pengadaan barang jasa PBJ itu salah satu sektor paling rentan terhadap praktek korupsi berdasarkan hasil survei penilaian integritas atau SPI tahun 2024. Ini menurut Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nengolan, beliau menyebutkan bahwa sektor PBJ itu mendominasi praktik suap dan gratifikasi. Nah, ini selanjutnya ini masuk ke isu di tempat kami, Coach. Jadi selama 2 bulan menjalani praktek melaksanakan tugas di instansi itu terdapat salah satu permasalahan yang diidentifikasi adalah pengolahan arsip dokumen yang masih dilakukan secara konvensional. Dokumen disimpan dalam bentuk fisik sehingga rawan tercecer, rusak akibat kelembaban dan juga serangan hama. Bahkan hilang apabila tidak terarsip dengan baik. Nah, ini konsekuensi dari kondisi ini kan nanti proses pencarian dokumen menjadi lambat, menghambat kelancaran pekerjaan, menurunkan akuntabilitas, serta berpotensi menimbulkan kerugian negara akibat keterlambatan pelaporan dan kesalahan administratif. Ini bukti evidennya, Coach, seperti yang kemarin Coach minta Ya, difotokan. betul. Jadi ini cukup berantakan, Coach, di gudang kami itu Memang karena kau ruangannya berantakan dulu sebelum dipoto. Apa memang itu asli? Aku dikira kau berantakan dulu, kalau katong Palembang tuh kau ambur-ambur kau, nah, kau benar. berserak. Emang tempatnya itu terbatas, jadi yang dokumen-dokumen udah di atas tahun 2023 itu ditaruh di gudang gitu, Coach. Untuk yang tahun-tahun terbaru ditaruh di lemari. Mari, Karena oke. memang ruangannya itu kecil. Kemarin juga kepala bagian tuh minta usulan ke Pak Sekda, bisa nggak diusulkan untuk PBJ itu dibuatkan ruangan khusus untuk gudang arsip gitu kan. Nah, berarti dari permasalahan itu akhirnya kami ini Coach membuat gagasan inovatif berupa pengembangan sistem informasi dokumen dan arsip berbasis digital yang diberi nama Sindora, Sistem Informasi Dokumen dan Arsip. Sistem ini nanti memungkinkan pengarsipan dokumen dilakukan secara elektronik dengan menyimpan terpusat yang terhubung melalui jaringan internet, sehingga memberikan fleksibilitas akses bagi pegawai, mempercepat proses pencarian dokumen, mengurangi resiko kehilangan, serta meningkatkan keamanan data melalui fitur backup dan proteksi digital. Nanti tujuannya untuk terciptanya tata kelola pemerintah yang baik atau good governance. Nah, tujuan aktualisasinya ini nanti rencana aktualisasi memiliki 2 tujuan besarnya, Coach. Ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya mewujudkan pengelolaan dokumen dan arsip pengadaan barang jasa yang efektif, efisien, transparan, dan aman melalui implementasi sistem informasi arsip berbasis digital. Untuk tujuan khususnya, nanti merancang sistem informasi arsip berbasis digital untuk mempermudah pengarsipan, kemudian mengimplementasikan metode penyimpanan digital dengan memanfaatkan teknologi berbasis cloud, kemudian meningkatkan fleksibilitas akses dan keamanan dokumen. Yang keempat, mendukung penerapan nilai-nilai ASN berakhlak. Untuk yang manfaat, ini saya bagi 3, Coach. Manfaat untuk masyarakat itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas, percepatan program pembangunan. Untuk organisasi ini manfaatnya efisiensi waktu dan kerja, kemudian meminimalisir resiko kehilangan dan kerusakan, keamanan data dan kemudahan akses, serta meningkatkan akuntabilitas organisasi. Untuk kami selaku penulis atau peserta, ini menerapkan teori ke praktik, kemudian meningkatkan kompetensi teknologi dan manajemen arsip, kemudian pemahaman mendalam tentang core value dan SMART ASN. Yang keempat, penguatan karakter adaptif dan inovatif gitu. Adapun untuk ruang lingkupnya, Coach, ini pelaksanaannya pada bagian pengadaan barang jasa di Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo. Aktualisasi ini dilaksanakan pada saat kegiatan Agenda 4 Habituasi of Campus yang akan dilaksanakan 22 Agustus atau Jumat minggu depan sampai dengan 18 Oktober.
Kurang lebih nanti 30 sampai dengan 40 hari kerja pelaksanaan aktualisasi sesuai yang ada di jadwal kemarin yang sudah di-share. Nah, kegiatan aktualisasi ini nanti meliputi perancangan dan penerapan aplikasi Sindora tadi itu, Coach, yang mencakup identifikasi masalah, pembuatan struktur folder. Ini seperti yang kemarin Coach sampaikan juga untuk membatasi dokumen apa saja yang nanti akan direkap. Ini kami batasi hanya dokumen tahun 2025 dulu, Coach, dari bulan Januari sampai dengan Agustus, mengingat waktu pelaksanaan yang terbatas. Kemudian implementasi sistem penyimpanan berbasis cloud storage yang terintegrasi dengan Google Spreadsheet sebagai daftar kontrol arsip. Kemudian yang terakhir adalah sosialisasi cara penggunaan sistem digital tersebut kepada pegawai yang terlibat dalam pengelolaan dokumen pengadaan, Coach. Itu untuk ruang lingkupnya. Untuk bab 2, mohon maaf Coach, ini masih belum lengkap, masih sedikit gitu, masih belum saya detailkan data-datanya. Jadi masih secara umum dulu. Landasan hukum ini visi misinya juga belum saya ketik karena tadi saya ambil visi misi apa organisasi, ternyata setelah dengar pembahasan Coach mintanya yang kabupaten ya Coach. Jadi ini saya Ya, ubah jadi kalau nggak salah sekarang ini sudah merujuk. Nanti yang di misi ini dibatasi, Subhan. Kamu di bagian barang dan jasa itu yang mana, misi yang mana yang kamu emban di antara 6 ini, gitu ya? ya Coach. Tanyakan nanti Jadi dengan Pak Kapak atau dengan mentornya, tanyakan ya gimana. Ya, kita yang mana siap. gitu. Iya Coach. Ya? Oke. Oke, itu terkait yang struktur profil belum saya buat Coach, masih bingung karena Nanti mikirnya cerita juga ya, ini. Subhan ya. Ya. Iya Coach, tadi sudah diarahkan Coach di awal, udah saya screenshot juga, nanti akan saya buat model seperti itu. Untuk bab 3 rancangan aktualisasi, ini bagian yang pertama identifikasi dan deskripsi isu. Ini kemarin kami melanjutkan yang tugas Coach berikan. Jadi Ya. identifikasinya menggunakan gap analysis. Hmm. Ya, seperti ini Coach. Saya ambil 6 aja Coach. Kan kemarin sebenarnya saya ambil 7, cuman kata Pak Kabak itu dibuat 6 aja gitu kan. Karena memang dari Coach Ariel kan mintanya minimal 6 gitu. Ya, boleh, boleh. Nah, dari 6 isu itu kemudian menetapkan core isunya, Coach. Jadi berdasarkan hasil identifikasi permasalahan menggunakan gap analysis, untuk menentukan kelayakan isu yang ditangani digunakan metode analisis APKL. Nah, metode ini digunakan untuk mengukur tingkat urgensi, kompleksitas, jangkauan dampak, dan kelayakan penanganan isu. Dari analisis isu APKL ini didapatkan 3 besarnya itu yang peringkat ketiga belum optimalnya proses pelayanan terhadap calon penyedia. Karena di kami ini Coach belum ada informasi digital Coach. Jadi kalau ada calon penyedia datang ke bagian UKPBJ misalkan mau membuat akun atau mau memasukkan barangnya di katalog, itu belum ada panduan secara digital. Jadi mereka harus datang langsung dan terkadang syarat-syaratnya nggak lengkap. Jadi perjalanan mereka dari desa ke kota itu sia-sia gitu. Maka isu ini cukup aktual untuk diangkat juga supaya nanti orang dari jauh itu ketika datang syarat-syaratnya sudah tersedia lengkap. Yang kedua terkait kebocoran data atau keamanan informasi yang terancam, karena kemarin isunya itu di tempat kami ada kebiasaan simpan otomatis username dan juga password di laptop, ya, sehingga ketika laptop itu dipinjam oleh orang lain itu rentan untuk diakses oleh orang yang tidak bertanggung jawab akun tersebut. Untuk yang isu tertingginya belum optimalnya pengarsipan dokumen pengadaan. Nah, dari hasil analisis APKL ini diperoleh 3 isu terpilih berdasarkan peringkat tertinggi yang kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis USG, Coach, untuk mendapatkan isu pilih yang paling urgent, yang paling serius gitu. Nah, dari USG ini akhirnya yang kedua ini yang belum optimalnya pengarsipan mendapatkan nilai tertinggi. Nah, alasannya seperti yang di pertemuan sebelumnya sudah saya paparkan, isu dokumen kenapa diberikan nilai 5 untuk urgensinya, karena arsip dokumen itu sangat penting untuk audit dari BPK atau inspektorat sebagai bukti hukum. Dari tingkat keseriusannya juga kenapa diberi skor 5, karena kehilangan arsip bisa mengakibatkan temuan besar atau sanksi hukum, serta dari tingkat growth diberikan nilai 5 karena jika tidak dibenahi masalah akan menumpuk dan memburuk setiap tahun.
Nah, setelah dilakukan penyaringan isu menggunakan metode APKL dan prioritas melalui metode USG, diperoleh core issue atau masalah intinya yang tadi Coach terkait dengan eh, masih ini apa namanya, belum optimalnya pengarsipan dokumen pengadaan. Untuk mencari penyebab-penyebabnya itu digunakanlah metode fishbone diagram. Ya, untuk kategorinya itu ada sumber daya manusia, metode, sarana, dokumen, manajemen, dan lingkungan. Ini untuk gambar ikannya, Coach. Ya. Untuk SDM itu kurangnya pelatihan khusus pengelolaan arsip di bagian kami itu, Coach. Kemudian dari segi metode tidak ada SOP baku terkait arsip di bagian pengadaan barang jasa. Sarana untuk pengarsipan dokumen itu masih dilakukan secara manual dalam bentuk fisik. Untuk dokumen tidak ada format yang konsisten. Kemudian dari segi manajemen belum optimalnya penanggung jawab arsip yang jelas. Dari segi lingkungan kurang keamanan ruangan arsip. Nah, dari keenam penyebab itu akhirnya dibuat gagasan kreatif penyelesaian core issue-nya, Coach. Ini saya ambil satu-satu aja dari masing-masing penyebab. Untuk mensortir gagasannya digunakan teori tapisan McNamara sesuai efektivitas, kemudahan, dan biaya. Di situ untuk bagian sarana yang akhirnya saya angkat sebagai gagasan kreatif. Itu terkait digitalisasi pengarsipan dokumen dengan backup Google Drive yang dikoneksikan dengan Google Spreadsheet untuk fleksibilitas akses dan keamanan. Itu untuk gagasan kreatifnya, Coach. Untuk matriks rancangan aktualisasi ini kemarin saya masih meraba-raba Coach karena saya ngelihat ini dari YouTube Coach gitu kan karena Coach sempat mendampingi yang angkatan 3 atau angkatan berapa ya kan. Entah ini saya betul atau enggak, mohon koreksinya. Jadi untuk kegiatannya saya buat 5 Coach. Yang pertama itu ada persiapan rancangan aktualisasi. Tahapan pertama mencari referensi dan sumber pendukung isu. Itu nanti outputnya diperoleh referensi dan sumber pendukung isu. Berkaitan dengan agenda 2, itu terkait dengan akuntabel. Saya akan mencari referensi dan sumber pendukung isu dengan jujur dan objektif. Untuk sifat yang keduanya itu ada kompeten, saya akan belajar dan meningkatkan kapasitas diri dengan mencari informasi dari berbagai sumber. Untuk yang kolaboratif, saya akan mencari referensi dan pendukung isu dengan melibatkan saran atau masukan rekan kerja untuk mendorong kerjasama tim. Terkait dengan Sebentar. Itu iya, Coach. nilai itu ada juga sih sebenarnya itu. Nilai adaptif ada itu. Adaptif bisa juga, Coach. Ya, jadi misalnya dalam mencari referensi saya memanfaatkan apa itu browsing kan kemajuan teknologi kan, Ya, ya kan? Coach. Saya akan memanfaatkan apa itu Google Form ya apa? Dengan memanfaatkan informasi di internet mungkin, Coach ya. Melalui browsing di internet gitu, iya kan? Iya, Coach, siap. Kemudian yang tadi yang itu kamu cetak yang di internetnya kamu cetak tebal. Ya, Coach. Itu beradaptasi kan, ya? Iya, Coach, betul, Coach. Oke. Nah, ini untuk terkait agenda tiganya, manajemen ASN, tahap ini mencerminkan perencanaan atau planning karena mengumpulkan informasi sebagai dasar penyusunan strategi. Untuk smart ASN-nya, profesionalisme dan penguasaan teknologi informasi, mencari referensi secara digital. Yang mau saya tanyakan ini, Coach, untuk keterkaitan substansi mata pelatihan agenda 2 dan 3 itu untuk masing-masing tahap kegiatan atau untuk langsung satu kegiatan, Coach? Yang secara kamu bisa bagus itu kalau mau pertahapan. Kalau saya nih buat pertahapan jadi kayak banyak banget, Coach. Kepanjangan nggak ya? Nanti kan banyak nilai yang diterapkan. Iya, Coach. Nah, terus kalau yang Tapi di nanti pas kegiatan kedua, perhitungannya per kegiatan ya, perhitungannya per kegiatan. Pas direkap akhir itu per kegiatan, dia kan yang beri berapa nilai diterapkan itu kan? iya, Coach. Berarti kalau langsung per kegiatan gitu pun boleh ya, Coach? Boleh, tapi bagus ini saya lebih bagus ini kayak pertahapan lebih tergambar ya.
Karena nanti pas di tahapan yang kedua, yang di kegiatan dua, misalnya ini coach mengumpulkan, memindai dan mengunggah dokumen penyimpanan ke cloud, itu kan tahapan kegiatan itu eh, kayak kegiatan yang sederhana gitu coach, kayak cuman mengumpulkan dokumen yang akan dipindai. Artinya kan kalau saya cuman ngambil agenda duanya dari satu tahapan ini, kayaknya cuman sedikit dapatnya. Akhirnya ya udah ini digabung langsung sampai akhir untuk Ya, semua tahapannya itu coach. iya. Tapi Kalau nanti dikombinasikan perhitungan gitu, perhitungan nilainya nanti perhitungan per tahapan. per tahapan coach, Jadi misalnya yang kata coach tadi 5 tadi itu minimal per tahapan saja, bukan per tiap per kegiatan. per kegiatan, ya, Jadi yang kalau Subhan mau bikin per tahapan, tidak harus satu tahapan 7 nilai atau 5 nilai, 2 nilai, 3 nilai tidak apa-apa. Tapi secara keseluruhan kegiatan nanti ada semua nilai itu. ya untuk yang satu kegiatannya itu ya coach ya berarti Iya nanti ada betul, untuk semua. satu Oh, ya. kegiatannya, bukan yang per tahapannya ya. Siap, ya coach. Jadi misalnya kayak contoh yang tadi pertama ini kan di tahapan kegiatan satu itu ada 4 nilai gitu coach ya. Bukan nilai. Berarti tahapan dua di sini kan ada 3 nilai, tapi mungkin kan ada yang sama. Berarti itu kan nanti Yang sama eh, hitungannya tetap satu satu, nilai, iya coach. satu Iya. itu, satu mata pelajaran, satu kelompok nilai yang sama. Cuma jumlah nilainya saja yang berbeda, dijadikan 2 kan. Oh gitu coach. Siap coach. Berarti seperti ini sudah tidak masalah ya coach. Nggak masalah, nggak masalah. Siap. Oke, Ini sudah selanjutnya saya yang akan itu semua itu kan, saya akan ya, jangan lupa ya. pakai ditambahin akan berarti ya coach ya. Oh iya, kan kita kan namanya Ya. rencana, belum dilaksanakan. Nah nanti di laporan baru saya telah. Siap Nah, coach. Nanti saya tambahkan makanya coach Bang ini. coba kerjakan semua, ya. Saya Ya, akan mencari, kan belum mencari referensi, Subhan. Baru mau ya coach. mencari kan, makanya saya akan gitu, ya. Ya, ada yang sudah ditulis, ada yang belum Yang coach. belum, ya ya, gitu, ya. Siap. Untuk yang ininya saya belum isi coach karena kemarin tuh bingung. Ini juga saya lihat di YouTube coach. Jadi ada yang hari kemarin kayaknya coach. Persis hari kemarin persis itu yang siapa itu dia memaparkan ini kan coach. Cuman saya tuh nggak tahu ini ngisinya gimana sih gitu kan. Matrix rekap. Oh berarti tadi kan coach sudah jelaskan. Berarti ini sesuaikan dengan jumlah mata pelatihan yang sesuai gitu coach ya. Jadi misalkan kayak tadi di kegiatan satu Coba kita ada lihat kegiatan satu, coba kegiatan satu. ya coach. Oke, berorientasi pelayanan. Nah, di tahapan satu ada berapa nilai itu? Ini kan di yang tahapan satu belum masuk. Nilai. Tapi di tahapan duanya Dua, ada ada dua satu kan? ini coach. Ramah dan sopan 2 kan? Oh berarti ini dihitung dua gini coach. Iya, Oh, 2 yang kamu cetak itu 2 kan? ah, ah. Terus Dua kegiatan tahapan berikutnya lagi tidak? Perbaikan ada ini kondisi coach. 3. Tapi kalau dia sama tetap Tiga. hitungnya 1. Oh kalau sama dihitung tetap ya. Nah, tetap jangan Tiga. dijumlahkan. Nah, Ramah dan sopan sudah Ini berarti. sama coach. Nah, sudah. Tadi kan 3 Ya coba. ini sama. Iya Nggak usah tiga. lagi, kita tambahkan. Coba. Siap, coach. 3 Berarti jadi. tiga ya coach. Nah, jadi kamu isi 3 di Oh, situ. siap siap coach. Berarti caranya seperti ya coach ya. Karena kemarin saya masih Nah, di belum situ. Nah, paham di gitu situ coach. suka isi 3. Berarti tiga. Nah, gitu. Iya coach. Siap. Berarti sisanya tinggal menyesuaikan ya coach ya. Ya, masukkan nanti jumlahkan ya. Oke, Coach. Untuk yang selanjutnya matriks rencana jadwal belum saya buat, Coach. Cuman saya sudah nonton YouTube-nya juga, nanti dibuat per hari berarti, Coach ya. Iya, dua per hari ya. Ya, Ada itu. Yang siap. yang kemarin juga sudah saya upload angkatan 7. Enggak apa-apa nonton yang angkatan 7 yang sudah, angkatan 7 kan sudah kemarin. Iya. Ngomong angkatan 7 ya. Ya, Coach. Ya, itu sangat membantu, Coach, di YouTube-nya. Jadi kami bisa mempelajari Makanya pelan-pelan kamu gitu. nggak dimanfaatkan. Saya lihat view-nya kok sedikit ya kamu ya. Ya, Iya. saya sudah subscribe, Coach. Iya. Itu yang kemarin yang dengan si Rego, Sunargo, Nargo dengan Zae, dengan si Igo dan Ya, yang Lili itu, Coach. Ya, Lili itu kan yang kebetulan tiga satu itu bagian ya. dengan kami, Coach. Ya. Oke, oke lah. Sementara baru sampai situ sih coach, nanti bisa dilengkapi. Ya, ya. Oke. Oke. Makasih Subhan. Siap, ya coach. Nah, nanti kayak gini Subhan dia. Nih.
Ini kan contoh nilainya kan, nilai-nilai yang diterapkan kan. Maksudnya pengisian tabelnya tadi. Tabel metrik rekap kan. Nah, untuk jadwalnya bisa juga seperti ini nih. Nih, ya kan? Lengkap per hari kan? Dia dari tanggal 18 Oktober sampai dengan tanggal 27 November 2024 kemarin ini, 2024. Nah, lengkap ya. Ini tahapannya ada 3. Oh, tahapan 1 ini tanggal 15, tahapan 2 tanggal 15, tahapan 3 tanggal 16 gitu ya. Oke. Dan bisa jadi satu tahapan bisa beberapa hari, tidak harus satu hari kan? Ya. Oke. Oke gitu ya. Siapa lagi yang belum? Habis yang dari Bungo? Pira belum jenguk Pira engkau Pira. Pira Raka yang belum. Yuk. Zalpa sudah kemarin Zalpa ya. Apalah kau perbaiki, lah kau bikin lengkap Zalpa rancangannya. Sudah, Coach. Sudah ya. Sudah Oke. saya Dulu ya. Pira dulu ya. Ya, Ya, silakan. siap, Coach. Punya punya Pira belum dirancang, tapi kemarin tuh baru perbaikan, Coach. Yang Coach nyuruh udah usah pakai Google Drive. Pira Jadi pakainya ganti apa? aplikasi Terabox. Terabok ya, Bang. Oke. Tapi tinggal ngerubah itu kan terapok itu kan jadi terapok kan. Iya, Hmm. tapi belum dirancang, Coach. Oh ya, nanti mulai hari Kan? buatlah ya, buat rancangan lengkap Iya, ya. Coach. Oke. Cuma pergantian itu kan? Ya, Coach. Oke. Rake, gimana ke? Izin Coach. Ini sebenarnya saya Belum. sudah sebenarnya Jangan ngomong belum ya, Kok. sebenarnya sudah Coach. Kemarin kan sempat ini pas saya ngomong untuk apa konsultasi dan mentor dulu. Nah, Hmm. saya sudah konsultasi dan mentor waktu hari Selasa kalau nggak salah. Nah, ada sedikit perubahan Coach. Nah, mohon maaf Coach, ini belum saya bisa tampilkan karena tadi malam laptop saya rusak sampai sekarang Coach. Ini saya pinjam laptop Perubahannya apa gubernur. kemarin? Perubahannya apa? Oh, kau menunjukkan bunyian. Lem biru. Kau lempar beli baru ya. Nanti habis ini mau ke pasar Coach paling. Oh, langsung Nah, beginian dia. bukan Coach, servis. Soalnya datanya lupa saya simpan di Oh, ya, drive kalau loh. ada Jadi sultan semuanya di ya. situ. Iya, langsung beli baru. Pasar mana? Free Pasar service Coach. Pasar Singkut. Oh, pasar Singkut. Oh iya, di anu ya. Rame pasar Iya, Singkut. Perasaan rame lah Singkut dari Saralangun ya, Rake. iya Coach. Iya. Betul. Nah Coach, yang perubahan itu kemarin kan saya kan Cerita udah Pak ya, cerita. ngajuin yang untuk eh, kemarin itu untuk penyusunan dokumen dan data registrasi untuk kematian dan kelahiran. Hmm. Nah, eh, mentor saya itu ngasih saran untuk dokumen untuk registrasi itu jangan dimasukkan. Soalnya untuk dokumen itu bakal tidak mencukupi ruang untuk penyimpanan. Karena tiap hari itu pasti lebih dari sekitar 100 ke atas dokumen masuk untuk persyaratan. Sehingga dia saranin masukin aja untuk setiap pelayanan pencatatan sipil itu untuk data registrasinya. Pak Kan Sindu dalam kan mentor pelayanan kau kan? bukan Coach, Bukan. bukan. Bukan Pak Sindu. Kalau kalau Pak Sindu itu ini, Pak. Kalau Kak Sindu itu ini apanya? Dia Sekretaris dinas, iya, capil sekdinnya. Muratara. Oh, dia sekretaris ya. Iya, Itu kan tahun sekdinnya. kemarin itu PKA itu, tim tiganya tahun kemarin PKA di sini. Iya, kemarin dia ngomong kan cerita, siapa coach kamu? Oh, Dokter Ariel, Pak. Nah, itu. ya, kenal lah dia. Dia nyapa saya di TikTok waktu saya live itu dia ngajak ngobrol. Oh iya, dia ada ngomong Coach, di kantor. Iya, kamu sih Nah, itu coach. apa live tidak pernah kamu tonton. Oke, ya lanjut. Jadi perubahan gimana kata mentornya? Jadi perubahannya tuh, jadi kalau untuk dokumen Hmm? itu jangan dulu, soalnya bakal lebih dari 100 dokumen itu setiap hari kan masuk untuk data pelayanan pencatatan sipil itu. Jadi dibuat aja data registrasinya aja untuk
pelayanan pencatat sipil. Kan data registrasi pelayanan pencatat sipil itu ada akte kelahiran. Akte kelahiran ada dua, akte kelahiran dan akte kelahiran bayi baru lahir. Akte kematian, KK, sama eh, pindah datang, Coach. Jadi itu nanti yang datanya dimasukkan tiap hari pasti ada. Oh, data itu ya, data registrasi itu ya. Iya. Nanti Mm-mm. bentuk tampilannya gimana nanti? Oke. Kalau bentuk tampilannya mirip Excel, Coach. Sama kayak Subhan tadi enggak? Iya, mirip-mirip. Kalau Subhan tadi kan katanya nanti memang di Excel, tapi begitu diklik muncul, kalau nggak salah waktu itu Subhan ya, muncul gitu. Iya, Arsip. muncul tampilan Excelnya kan. Oh, Coach arsip. Tampilan Excel apa Subhan kemarin? Bukan arsipnya Subhan kemarin. Langsung dokumen filenya, Coach. Nah Jadi ya langsung dokumen filenya in- gitu. ya, Kalau yang rakyat, informasinya kan di spreadsheet. ya informasinya di spreadsheet. Nanti begitu diklik muncul gitu. Jadi kayak ngeling gitu ya, kayak ngeling ya. Tapi Iya, betul, bagus Coach. ya. Jadi kesannya kayak apa ya, aplikasi yang sudah canggih gitu. Padahal itu cuma sederhana gitu, enggak apa-apa. Yang rakyat gimana nanti bentuk tampilan untuk data registrasinya? Nanti itu kalau untuk halaman pertama itu kan itu untuk pembukaan, nanti waktu diklik nanti ada beberapa kayak gambar link tiap registrasi itu, misalnya kakak, akte kelahiran, Begitu itu diklik langsung muncul data registrasinya, Coach. oh iya, bukan dokumen yang rake ini. Yang rake ini Iya, cuma kalau data registrasi aja. Misalnya berapa yang masuk gitu ya. iya per Apa isi harinya data registrasinya coba? Isi data registrasinya apa kayak? itu untuk misalnya nomor akte, nama keluarga, nomor HP dia. Oh gitu. Sama kayak kalau misalnya kalau dulu Pak ingat waktu bikin KTP, waktu dulu sekali, waktu bikin KTP itu nanti pas kita ngambil KTP nanti ada data di buku besar itu kita tanda tangan sama kayak data-data itu maksudnya. Isinya itu. Ya, mirip seperti itu, Coach. Mm-mm. Misalnya misalnya nomor kakaknya gitu ya. Nah, nanti kan kalau di bidang capil itu tiap hari mesti ada rekapan berapa total buat akte kelahiran bayi baru Oh, hari lahir itu gitu-gitu. ya. Oh, Per yang harinya. mau dikerjakan Rake ini eh, biar nanti rekapnya tidak manual ditulis lagi langsung muncul di Excel itu maksudnya. Iya, sebenarnya kalau dari sebenarnya biasanya memang dihitung manual, Coach. Jadi biar Oh, langsung aja muncul di aplikasi. Soalnya ini juga, Coach. Kemarin kan kakek ngomongnya dokumen. Nah, dokumen itu kalau tiap harinya masuk, nggak cukup untuk Google Drive yang hanya ya sekitar betul. 15 giga. Karena terlalu banyak kata Makanya itu, kata mentornya tadi kan banyak kan dalam sehari berapa dokumen kan? iya bisa seratusan itu. Hmm. Makanya buat aja untuk registrasi datanya aja, jangan Data dokumennya. registrasi bukan dokumennya. Kalau yang si Subhan ini dokumen dia. Iya, Ya, oke lah kalau gitu. Pak tunggu hasilnya ya. iya, Kau iya, paksa iya, Coach. yang servis laptop tuh gercep omong ke ya. Aku Iya, dimarah Coach. kut sama kau kalau tidak sudah omong ke ya. Oh, kau jualan Iya, sama Pak. Aku dimarah kut sama kamu tidak sudah omong ke. Kagak aku urung jadi PNS gara-gara tidak lulus latsar gitu ya. iya, Ih. Coach. Siap, Coach. Mm-mm. Oke. Jadi perubahan data dari dokumen ke data registrasi. Ya, pokoknya nanti malam Senin kita Zoom, semuanya sudah siap rancangannya ya. Maksudnya itu walaupun tidak siap betul, sampai sejauh mana gitu, ya, gitu ya sampai sejauh mana. Mungkin dari ini sampai ke kayak kayak Subhan tadi mungkin baru batas ke metrik gitu kan, rekapnya belum, dan lain-lainnya belum gitu ya. Gitu ya. Enggak apa-apa, enggak harus sampai selesai. Tapi kalau memang kalau sudah selesai lebih bagus gitu. Oke, Raket? Oke. Oke, Coach. Piratnya cuma berubah. Biwin ada perubahan enggak, Bin? Kau yang ketemu Pak kemarin. Lah koroba belum, Win? Sudah, Coach. Sudah, tapi ini aja, Win. Pak minta langsung kaget kau masukkan dalam rancangan ya, format rancangan ya. Siap, Coach. Ya, pokoknya Pak percaya sudah kau robah, jadi kau masukkan di rancangan. Ya.
Kau buatlah rancangan yang pakai format dari bab 1 sampai bab terakhir. Berapa bab itu, Win? Ingat kau rancangan berapa bab? Ini sampai berapa bab ini? 4 apa 5? Sampai bab 4 ini. Oh, bab 4. 5, Win, sebenarnya, Win. 5. Iya, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, babak belur. Yang kelima coba. Yang kelimanya babak belur, Win. Ya, Coach. Ini kemarin ya Kau belum babak belur belum ya? belum. Oh, jangan Sanggup, sampai, ya. Jangan sampai gara-gara latsar kau babak belur ya. Urung kau jadi PNS ya. Pokoknya harus siap, berkomitmen harus selesai gitu ya. Ya, ya, gitu. Ya, amun kau cak susah nak kelingau pak ke Karangdapu lagi. Pak dah tahu jalannya ke Karangdapu, sebelum jembatan belok kanan lurus baik. Nah, kage ada nak ke kiri ke dusun Karangdapu, lurus lagi kantor camat Karangdapu. Boleh Iya. Pak, Pira di Karangdapu juga. Nah, Pira di Karangdapu di mana ya Pira? Dusunnya apa di lurus yang ke arah Kebingin tuh loh. Iya, sama Cak Kak Wiwin. Sebelum rumah Kak Wiwin. Nah, iya. Nah, ngapa kau dak galak ke Linggau Pira kemarin waktu Wiwin ke Linggau? Wiwin ke Linggau kau dak mikut. Kak Wiwin udah ngajak, Pak. Nah, itulah Win kau di wong tawari. Ya, ini dia di Linggau. Dia ini biasanya di benar. Linggau. Mengkira di Linggau. Jangan galak ngiro-ngiro. Ya salah kiro gitu. Oke, Win. Pokoknya Pak tunggu malam Senin ya. Siap, siap, Coach. Oke. Zalpa? Atau Anjas sama kita Anjas dulu. Anjas kemarin perbaikannya sudah diperbaiki belum yang ketemu kemarin? Sudah coach, cuma nambahin deskripsi itu kan. Oh, yang kau terbalik itu ya? Deskripsi dari isu yang lucu. Yang terbalik kemarin Ya, siapa? kalau Oh, Zalpa yang terbalik kemarin yo. Deskripsi dulu baru identifikasi. Ada kan yang kemarin itu siapa? Yo. Oh, ini si Igo angkatan 7 kali ya. Igo ya. Oh, iya. Identifikasi dulu Iya. baru deskripsi. Dia deskripsi dulu baru Rizky. identifikasi. Ya. Oh, cuma itu. Iya. Lah dijadikan dalam format rancangan belum? Oh, sama aku belum lagi metrik. Belum lagi ngisi Sama metrik. metriknya belum aku. Coach. Oh, yang itunya sudah, analisis bab satunya sudah. Belum, itu Bugoyor coach. Belum. Amun kata kau belum Lagi metrik. digoyor, Coach. Oh, Pak Ngiro kata kau belum metrik, bab 1 sudah, bab 2 sudah. Iya, bab 3 itu tinggal lagi metrik. digoyor coach. Itu Lagi kata digoyor dalam. yang Ahmad Subhan tadi kan sudah dia. Bab 1, bab 2, kalau Ahmad Subhan tadi. Benar Subhan tadi ngomong, aku belum ini, rekamnya belum. Ya benar karena belum yang kau nggak jawab belum metrik, tapi bab 1 belum. Aku metriknya lah sudah coach. Oh, boleh. Coba nyingok. Iya, bab satunya lah digoyor coach. Kau pegawainya cak mana kau ini? Cuman tuh lah mana yang kau ini dulu ya, mana yang kau share dulu ya. Kau pengennya kan metrik, kau pengen ngawikan itu gitu Jas ya. Coba Jas, nyingok Jas. Mana Jas metrik Jas? Bentar coach. Ya, Salpa terakhir Salpa ya. Siap coach. Anjas dulu Salpa. Cuma nggak sesuai yang tadi coach. Kalau misalnya tidak di ini. Nah, itu ya. Baru buatnya nih coach. Oke, coba kita koordinasi dengan mentor dan pimpinan. Nah, itu koordinasi dengan mentor dan pimpinan jadikan tahapan baik Tuan Jas. Kegiatannya melaksanakan persiapan aktualisasi. Ya? Oh, ya siap. Nama kegiatannya melaksanakan kegiatan aktualisasi. Tahapan pertama koordinasi awal dengan mentor dan pimpinan gitu. Ya? Oke, siap coach. Nah, untuk nilai-nilainya yang di kolom 1, 2, 3, 4, 5 di kolom 5 itu sebelum berakhlak itu kau buat dulu poin A agenda kedua gitu. Ya.
Oh, dijelaskan kayak gitu, Coach. Iya, siap. Iya, agenda kedua. KG yang terakhir itu yang bagian setelah menjelaskan hari kedua buat poin B, agenda ke satu. Baru berapa nilai? Kayak Subhan tadi kan dibacanya satu, berorientasi pelayanan, dua, akuntabel. Nah, Ya, siap, Coach. itu ya. Nah, Ini cuma setelah dua, benar kan? deskripsinya. Ditambah lagi. Gitu. Ya. Siap. Seperti itu. Kau ngirim nggak dengan coach? Belum, Coach. Belum ya? Belum ngirim, Coach. Oke. Nanti Belum aku ya? kirim, Coach. Lagi Belum, Pak yang Coach. ngirim benarnya dulu. Ini lengkapilah dulu. Oh Iya. iya, iya. Iya. Siap. Mending ke Gua kepala edit dulu supaya ini mau nanti. kau kirim dikit. Iya, lah lengkapi Iya, dulu. Coach. Nah, lagi tinggal dikit lagi. Siap. Ya, kau tinggal kira-kira pokoknya dikit lagi nggak selesai baru kirim ya. Siap, siap. Jadi gitu. Jadi buat keterkait itu A nah, itu ya. Kemudian B-nya baru agenda ketiga. Oh, Oke. agenda 2, B agenda Ah, 3. Ya. B-nya agenda ketiga gitu ya. Oh. Nah, kayak gini nah, sini. Pak kasih contoh coba. Yang tutup dulu yang kau ya. Oke. Nah, gini nih, ya kan? Keterkaitan substansi matematika agenda kedua dan ketiga. A, agenda kedua, berorientasi pelayanan. Nah, Ya. oh, cerita kan? Kemudian, nah kan itu B, kolaboratif. Cerita lagi. Nah, kaget yang poin B-nya ini. Agenda ketiga nih, B agenda ketiga. Dia manajemen ASN. ASN dan Ya, seperti siap, itu. Coach. Ya. Ini kan kira-kira persiapan pelaksanaan kan ada berkoordinasi dengan mentor kan? Satu ya. Dan apalagi tahapannya itu ya. Oke. Ini sudah laporan dia nih, karena lagi op ini sekarang. Nah, ini kan dia laporan, dia menunjukkan evidence ke kita. Oke. Oke, gitu ya. Jas ya, dibenerin Jas. Oke, Coach. Siap mau malam. Siap, lengkapi dulu, Coach. Yo. Oke, ada pertanyaan silakan. Enak nanya dah. Sambil nunggu Zalpa ke belakang. Kan tinggal Zalpa belum. Silakan nanya dah. Fitra belum, Coach. Oh iya Pitra, silakan Pitra. Sebentar nunggu Zalpa ya Pitra. Ya. Ada yang baru atau yang perbaikan dari yang lama? Dari perbaikan saja, Coach, sedikit yang apa suruh ditambahkan jadi isu harus terintegrasi gitu, Coach, semuanya sampai gagasan kreatif. Sudah kau lakukan, sudah buat. Sudah. Cuma RA-nya belum ya, rancangannya belum ya? Sudah, Coach. Sudah. Sudah coba dibuat. Oke, coba. Sudah dicoba sampai di mana perjuanganmu? Coba ditayangkan. Izin share screen ya, Coach. Oh, boleh. Silakan. Sudah terlihat belum, Coach? Nah, udah kelihatan. Mentormu Ya, jadi Pak asisten ya mentormu ya, Fitra? iya, Pak Asisten 1 karena PLT Kabak Pemerintahan. Oh, lagi kosong ya, belum ada Iya, ini. betul, Coach. Oke ya. Iya, jadi kalau untuk judulnya kemarin juga udah sempat ketemu sama Pak Mentor, itu sudah disetujui. SIGADI, Sistem Gabungan Arsip Digital dan Spreadsheet untuk Data Kewilayahan di bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Musirawas Utara. Oke, bagus. Lalu untuk
latar belakangnya. Ini mungkin masih perlu ditambahkan lagi mungkin terkait dengan undang-undang yang berlaku atau bagaimana ya Coach karena saya masih umum banget. Ini menjelaskan yang pertama arsip itu apa dan urgensinya apa. Terus nanti disangkut pautkan ke sekarang transformasi digital semuanya sudah masuk ke era digital seperti itu. Jadi untuk digitalisasi arsip itu eh, akan lebih memungkinkan pengelolaannya secara efisien, aman, dan mudah diakses gitu oleh pihak yang berwenang. Terus di sini ditampilkan masalah atau gap yang saya amati selama 2 bulan saya di bagian pemerintahan terkait dengan pengelolaan arsip di bagian pemerintahan khususnya untuk data kewilayahan itu sendiri karena masih ditemukan kendala yang signifikan. Nah, kalau saya itu fokusnya atau ruang lingkupnya memang melihat ke arsip-arsip yang soft file. Jadi tidak apa ya, tidak terlalu fokus ke hard file-nya karena mungkin kalau dari hard file itu sudah cukup tertata rapi di dalam lemari. Cuman untuk pengelompokan dan lain sebagainya saya belum terlalu detail memperhatikan yang ada di lemari arsip itu. Jadi saya menyorotinya untuk soft file arsip kewilayahan yang mana memang masih tercecer ya atau misalnya masih di laptop staff staff satu, laptop staff dua dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya staff tersebut kebetulan tidak masuk dan susah dihubungin, jadi susah untuk mendapatkan soft file-nya itu. Nah, kondisi tersebut atau gap tersebut maka di eh, dibuatlah rancangan aktualisasi yang berjudul Si Gadis tadi, Coach. Tuh. Kalau untuk tujuan aktualisasi ini saya masih belum Nah, ini dikelompokkan lagi ya. secara umum dan Satu khusus. ya. Ini nanti saya akan perbaiki. Kalau untuk manfaat aktualisasi itu saya bagi jadi 3, bagi instansi, bagi masyarakat, dan bagi saya sendiri sebagai peserta latsar. Lalu untuk ruang lingkup itu saya batasi berkaitan hanya untuk data-data kewilayahan yang ada di bagian pemerintahan. Dan memang rancangan aktualisasi ini outputnya memang hanya untuk bagian internal dari staf bagian pemerintahan itu sendiri Ya. dan juga pengelolaannya menggunakan Google Drive dan spreadsheet. Untuk gambaran umum organisasi dan profil peserta saya belum belum buat, Coach. Nanti saya lengkapi. Lalu untuk rancangan aktualisasinya seperti kemarin masih identifikasi isunya saya ambil 6 menggunakan gap analisis. Lalu dilanjutkan dengan penetapan isu menggunakan metode APKL yang mana eh, apa terdapat 3 isu yang diambil dan dilanjutkan dengan penetapan core isu menggunakan metode USG. Nah, diambillah atau belum tersedianya sistem arsip digital yang terintegrasi untuk data-data kewilayahan. Lalu analisis penyebabnya menggunakan diagram Fishbone itu dengan 4 elemen utama ya. Ada manusia, metode, data, dan lingkungan. Lalu ada analisis penyebab prioritas menggunakan metode USG dan terpilihlah belum adanya inisiasi digitalisasi kearsipan data kewilayahan yang terintegrasi. Terus dibuatlah analisis gagasan kreatif menggunakan teori tapisan McNamara 3 dan terpilih integrasi arsip digital kewilayahan menggunakan teknologi informasi dengan inovasi si gadis tadi. Ini apa namanya deskripsi dari inovasi tersebut dan dilanjutkan dengan matrik rancangan aktualisasi. Ini sebenarnya tadi saya sambil langsung koreksi si coach dari Oh, yang yang dari kita. coach ini apa namanya kasih kasih koreksi yang ke yang lain. Jadi Ah, untuk ini saya apa namanya saya pisah tadi untuk mata pelatihan betul. agenda 2
Itu di setiap saya ada 4 kegiatan. Yang pertama itu melaksanakan persiapan kegiatan dengan tahapannya ini menemui mentor dan melaksanakan konsultasi atau koordinasi dengan mentor. Dengan mata pelatihan agenda 2-nya saya masukkan 7-7-nya coach setiap kegiatan. Nah, nanti yang Dengan di agenda apa orientasi pelayanan itu 2 nilainya kan ramah dan solutif kan? Untuk ngisi rekapnya nanti, Fitri. ya, Untuk ngisi. ini yang saya garis bawah. Iya, Ya, yang saya kamu garis bawah ini yang itu kan yang nilainya kan? Ya kan? Halo? Oh, kayaknya gangguan sinyal nih. Halo, itu Fitra. Waduh, terputus deh. Oke, silakan Zalpa. Kayaknya sinyal ini. Izin share screen ya, Coach. Oke. halo coach. Mohon maaf tadi ter-out sendiri. Iya. Ya, izin ulang share screen ya coach. Oke. Oke. Ya, gantian Atau Zalpa. Tadi coach sudah mempersilakan Zalpa tadi. Ya. walah. Ya enggak apa-apa, langsung Fitra dulu. Kembali Oh ke ya, lanjut ya coach. tadi Mohon dikirain maaf. kelemparnya lama tadi. Rupanya sebentar ya. Iya coach. Oh, di mana posisi sekarang? Di rumah coach. Di mana? Di Tanah Rupiah? Priok. Oh, Tanah Priok, Lubulingga. bisa jelek sinyal ya. Di Simpang Teman Entah bagus coach. kata Anjas. Nggak pernah gangguan. Padahal lagi apa? Udah mati listrik nih. Iya, tadi pagi tempat Pak mati listrik di Tabah. Pak tinggal di Tabah Jemeke kan. Lampung. Makanya pindah ke sini, pindah ke Diklat. Ayo, sampai di mana Ya, tadi? tadi kayaknya ya intinya untuk kegiatan-kegiatan mana sih? Masih ada kan ya coach? Masih. Oh, sih. Apa Jadi kocak ragu-ragu itu? intinya kegiatan-kegiatannya masih sama coach. Saya bedakan itu ada mata pelatihan agenda 2 sama ketiga dan saya masukkan semuanya. 7-7 berakhlak itu. Yang kedua Dan kegiatannya kata kerjanya diawali akan ya, semuanya diawali akan. iya coach ini penulis akan Ya, itu masuk coach penulis itu. akan ya. Yang kegiatan ketiga itu mengklasifikasikan soft file yang telah terkumpul. Lalu yang kegiatan terakhir itu ada mengintegrasikan soft file keseluruhan secara digital ke Google Drive dan pencatatan melalui spreadsheet. Seperti itu, Coach. Nah, untuk matrik rekap ini belum saya buat karena sebetulnya saya belum nonton YouTube Coach, jadi saya Kita belum tahu tahu. itu tadi ya Jadi dari ya, sama matrik rencana jadwal kegiatan ini saya masih per minggu umum ya. ya per minggu. Iya, per Ya, tanggal Coach. ya, per tanggal. Ya, terus yang ini RABN-nya sudah saya masukkan sih, Coach. Tapi nilai-nilainya belum saya ini jabarkan. Iya, oke. Sudah, Coach. Itu dua-dua nilai ini yang menggunakan berarti. Iya, dua-dua. Oke. Tapi nanti sebelum tabel dikasih ini dulu, dikasih paragraf pengantar dulu ya. Jangan Iya, tiba-tiba Coach. Belum, belum Memang kok Pak, dilengkapin. iya, memang kok Pak Tarno jadi apa, tiba-tiba jadi apa gitu ya. Iya, Coach. Tiba-tiba muncul tabel gitu ya. Tiba-tiba datang gitu ya. Datang kok tiba-tiba gitu. Iya, gitu ya. Oh iya. Iya, Coach. Ada yang mau saya tanyakan. Nah, apa itu? Itu kan kalau tadi Kak Subhan kan menampilkan eviden di latar belakang itu kan dalam bentuk foto arsip Latar belakang, yang bukan berada latar itu belakang, kan. perasaan deskripsi isu. Hah? Yang ada foto tadi deskripsi isu bukan? Oh, isu ya.
Nah, itu kalau misalnya saya isunya berkaitan dengan soft file yang masih terpisah-pisah seperti itu, jadi saya ini dokumentasinya gimana ya, Coach? Apa Ditaruh di mana yang terpisah-pisah tuh? laptop, apa maksudnya dikumpulkan laptop yang punya file itu terus dipoto gitu, atau bentuk share apa screenshot gitu? Iya, screenshot. Oh iya, iya. Itu saja sih, Coach. Oh, ya screenshot ya. Dia kalau ada angka-angka, angka-angka. Kalau belum tidak ada angka-angka, ya itu apa? Data apa gambar atau foto gitu ya. Ya, ya. Oke, Coach. Oke, Siap. ya, Makasih, Coach. oke, sama. Yuk, Zalpa yang terakhir ini Zalpa. Izin screen. Oke, silakan. Udah terlihat ya, Coach? Oke, sudah. Udah terlihat. Ada perubahan nggak Zalpa? Kalau yang judul tetap yang kemarin, Coach. Cuman kan saya memperbaiki Oh ya, sebenarnya. sudah nggak Kemarin apa-apa. kan belum ada, uh, sama kan belum ada yang gagasan kreatifnya, belum sampai gagasan kreatif kemarin. Coba lihat gimana kamu mau rumuskan ya guys, kreatif. Ah, ah. Ini yang APKL kemarin, jadinya belum dimanfaatkan. Itu jadi isu yang terpilih. Kemudian saya USG dari 3 teratas. Oh, ya. Saya saya USG kan dari 3 teratas dapatlah nomor 2. Ya, isu yang di nomor 2 itu menjadi ranking pertama, yaitu belum dimanfaatkannya teknologi informasi dalam proses penyajian data statistik sektoral. Ini harusnya. Tuh. Kemudian dari teknik USG itu saya buat lagi dalam analisis fishbone dari isu tadi. Nah, di sini saya dapatkan untuk dari sumber dayanya ini belum adanya SDM yang dapat membuat teknologi informasi untuk penyajian data statistik sektoral karena memang di Bapeda Muratara sendiri yang statistisi itu di, cuman di bidang saya dan saya jabatannya. Kemudian untuk metodenya ini belum ada yang gambaran format analisis data statistik sektoral juga. Kemudian untuk di mesinnya ini belum tersedianya juga teknologi informasi untuk penyajian data statistik sektoral karena memang belum ada sebelumnya gitu. Jadi data statistik sektoral itu memang cuman data biasa yang udah disajikan gitu. Nggak ada hasil analisis untuk penyajian datanya kayak tren, kemudian eh, analisis regresi dan sebagainya. Tuh. Kemudian untuk di environment-nya, ini kurangnya pembahasan terkait penyajian data statistik sektoral untuk masyarakat di Bapeda itu sendiri. Seperti itu. Kemudian di sini dari 4 penyebab ini saya USG lagi. Nah, didapatlah di nomor 3 yang dimana itu belum tersedianya teknologi informasi khusus untuk penyajian analisis data statistik sektoral itu. Dari USG ini, penyebab masalah yang didapatkan, ini saya menyimpulkan dan mendapatkan 3 gagasan kreatif dari masalah yang dimana belum tersedianya teknologi informasi khusus untuk penyajian data statistik sektoral. Yaitu yang pertama, saya membuat tim kecil untuk pembuatan aplikasi standalone berbasis desktop. Kemudian yang kedua, digitalisasi format analisis data sektoral melalui aplikasi Microsoft Excel di Kabupaten Muratara. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan perangkat presentasi data berbasis PowerPoint. Jadi dia bentuknya cuma PowerPoint seperti itu. Nah, dari gagasan kreatif dari penyebab masalah tersebut itu saya uji lagi menggunakan teknik tapisan McNamara yang kemarin dibahas. Saya coba di teknik tapisan McNamara ini
didapatkan yang kedua juga. Jadi di digitalisasi format analisis data sektoral melalui aplikasi Microsoft Excel. Dan di sini saya singkat Dian Sastro di Kabupaten Musirawas Utara. Jadi didapatlah untuk gagasan kreatif prioritasnya yang di nomor 2, Pak. Seperti itu. Kemudian untuk matriksnya ini saya udah bikin matriks, cuman belum selesai. Baru tahapan kedua. Rencana saya ada 4 tahapan. 4 kegiatan. Nah, ya, 4 kegiatan, Pak. Belum 4 4 tahapan, 1 kegiatan. kegiatan. Coba. Iya. Nah, oke Salah. itu. Nanti untuk nomor 1, coba stop dulu. Zalpa. Oke. Metrik. Oke. Nah, untuk nomor 1 itu Zalpa artinya nilai penilaian bersikap baik 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Iya. Tapi bukannya Iya, transparan Coach. responsif itu akuntabel. Coba lihat dulu, ingat yang dibahas itu. Tapi kalau akuntabel itu lebih ke sikap jujur, bertanggung jawab, disiplin nggak, Coach? Atau masih juga transparan? Ada tiga, kejelasan, transparan itu juga termasuk dari indikator dari nilai-nilai akuntabel ya. Ya. Gitu. Nah, jadi pindahkan saja itu. Coba lihat akuntabel kamu apa akuntabel kamu? Akuntabelnya menulis disiplin, objektif, secara jujur, disiplin, objektif, dan bertanggung jawab. Samakan saja kalimat yang kamu tadi yang ada kata transparannya tadi apa tadi ya? Serta transparan dan responsif gitu ya, Coach. Boleh ya, oke, tambahkan saja situ ya. Untuk baik, Coach. Agenda ketiga gimana? Coba lihat agenda ketiganya. Itu kan agenda kedua. Belum kamu buat? Belum, Coach. Belum, Coach. Soalnya format belum dimasukin juga ke format rancangnya. Oh, ya sudah ya. Baru sampai ke matriks. Oke. Soalnya nanti dimasukkan ke? Ya, baik, Coach. Oke. Baik, saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan nanti malam Senin lah kita ketemu lagi ya. Sekalian mungkin bisa gabungan juga dengan angkatan 7 ya. Nggak apa-apa kita rame-rame biar kenal juga kan. Nanti kan klasikal kan serem Pak, kamu 7 dengan 8 kan. Iya Pak, kenal juga nanti biar kenal kelas sama-sama bimbingan Coach Aril ya. Baik, dengan demikian selesai sudah pertemuan kita. Nanti kalau ada pertanyaan silakan dijawab saja ya. Dan untuk pertemuan kita berikutnya, yang Zoom berikutnya, semuanya sudah ada di format rancangan aksi perubahan, rancangan aktualisasi, walaupun belum selesai. Kayak si Zalpa tadi kan sudah ada gambaran bayang-bayangnya gitu ya, atau si Vira tadi kan sudah ada gitu bayangannya kan sudah jadi kita kelihatan gitu, atau si Subhan tadi kan udah kelihatan. Ya, oke. Demikian pembimbing kita. Terima kasih semuanya. Mohon kalau ada kesalahan dan kehilapan, pembimbingan rancangan aktualisasi kedua kali ini saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Jangan lupa ya nanti Zoom berikutnya ya. Ya, Coach. Ya, Coach. Ya, Coach. Pamit, izin dulu, live dulu.